Baik, kita lanjutkan langkah-langkah untuk membuat program dan simulasi eh, robot industri. Nah, bagi yang belum melihat video sebelumnya, bisa dilihat video sebelumnya sampai kita pada langkah di sini. Tetapi di sini memang ada langkah yang sudah saya buat, di mana di sini saya sudah menentukan posisi-posisinya. Tetapi belum semua ya. Nanti bagaimana kita untuk menentukan posisinya? Maka yang kita lakukan adalah satu, kita mengeluarkan untuk teach in dari extract teach in ya. Di sini kita bisa menggerakkan robot dengan 3 cara gitu ya. Kalau join di sini, maka kita bisa menggerakkan robot per joinnya ya, per joinnya ini kalau searah jarum jam ya, ini maka dia yang kanan di sini, ini per joinnya bisa kita gerakkan. Oke, kita bisa gerakkan ya, di sini per joinnya kita bisa gerakkan. Oke, itu. Nah, di sini kalau kita menggunakan perintah join, bagaimana kalau X Y Z? Maka kalau di sini katakanlah sudah tepat di atasnya, misalnya ini sudah tepat di atasnya seperti ini, kita kan tinggal turun ke bawah. Maka kalau kita menggunakan perintah join akan sulit, karena dengan perintah join ini kita hanya menggerakkan satu aksesnya, atau satu joinnya. Maka harus bolak-balik dari join with, shoulder, elbow, pitch, dan roll. Maka yang dilakukan adalah kita pakai yang XYZ ya. Kalau ini sudah tepat di atasnya, maka tinggal kita menggunakan Z. Misalnya tinggal turun, kita klik di Z, maka dia akan turun arah Z. Ini mungkin bisa saya cepatkan ya. Turun arah Z. Anda lihat di situ, dia turun arah Z. Kalau dia naik arah Z. Ya. Sehingga di sini join-joinnya ini sudah akan menyesuaikan sendiri bagaimana supaya dia bisa turun lurus arah sumbu Z. Demikian pula kalau arah sumbu Y, ini arah sumbu Y, arah sumbu Y yang ini, ya sama yang sini. Kalau arah sumbu X, ini sumbu X, ya ini sumbu Y. Oke ya. Nah, nanti kita akan posisikan, misalnya kita posisikan turun sumbu Z. Ya, kalau ini sudah dirasa pas, kita bisa melihat, kita putar gitu ya, untuk melihat apakah posisinya sudah pas. Oh, ternyata ini belum pas untuk posisi mengambil benda yang di sini. Maka ini bisa kita gerakkan joinnya. Ya, kita agak turunkan kecepatannya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia sekarang sudah pas dari arah sini, dan dari arah sini yang depan kita kalau belum pas, nah kita akan menggunakan perintah yang XYZ. Kalau di sumbu yang kanan kiri ini berarti X ya. Anda lihat ini X. Kalau di sini dia akan mundur seperti itu. Oke, kalau sudah pas di atasnya, kita akan menggunakan sumbu Z, dia turun. Ini saya cepatin, dia Z turun. Nah, dia akan menyesuaikan. Begitu. Nah, kalau kemudian sudah, ya, maka kalau di sini saya klik current position list, maka posisi ini sekarang akan disimpan. Saya klik dulu di sini supaya nanti akan menambah posisi yang di atasnya. Saya klik di sini, maka jadi posisi 17 itu adalah posisi di sini. Ya. Nah, kita sudah mencari semua posisi di situ dengan posisi, ya ini adalah posisi 1, ini adalah posisi 2, ini adalah posisi 3, ini adalah posisi 4, kemudian ini posisi 5 di atasnya, ya, di atasnya gitu ya. Ini sudah kita cari untuk posisi yang di palet. Nah, kemudian
ada satu hal yang penting ya. Ini tadi posisi yang baru saja kita, ini saya hapus gitu ya. Ya, kita sudah punya posisi, misalnya posisi nanti sudah kita dapat posisi ini. Ini kita akan lebih mudah jika kita memberi keterangan. Ya. Karena nanti kan kita akan membuat program berdasarkan posisi yang kita buat. Maka ini perlu kita kasih keterangan. Ya, keterangannya tentunya yang memudahkan kita untuk mengingat. Ini saya beri keterangan misalnya benda 1 palet 1. Ini artinya posisi gripper robot ini tepat di benda 1, ini benda 1, dan yang berada di palet 1. Soalnya nanti kan ada palet 2. Ya, nanti ada palet 2. Maka kita namai semudah. Berarti kalau benda 1 palet 1 artinya robot ini sedang berada di tepat di benda 1 yang berada di palet 1. Ya. Terus kemudian kalau di sini caranya bagaimana untuk memberikan komen? Anda klik kanan aja properties. Maka di sini inilah komennya. Nanti tinggal Anda masukkan komen itu supaya lebih mudah dipahami, ya. Jadi kita sudah punya ini benda 1 di palet 1, benda 2 di palet 2, benda 2 di palet 1, benda 3 di palet 1, benda 4 di palet 1. Terus yang di sini di atas benda 1 di palet 1. Yang tadi di sini kan tepat di benda 1, kalau di sini atas palet 1. Ya. Itu, dan ini tepat di atas di benda 2 di palet 2, atas benda 3 di palet 1, atas benda 4 di palet 1. Oke. Nah, nanti kita akan membuat program berdasarkan posisi inilah. Ini tentunya akan mempermudah ya sebagai catatan kita. Oke. Nah, saya sudah mempunyai ini di atas benda 4 di palet 4, di sini benda 4 di palet 2, ini benda 4 di palet 2. Oke ya. Di sini adalah benda 1 di palet 2 atas benda 1 di palet 2. Maka di sini saya kasih benda 1 di palet 2. Ini adalah benda 1 palet 2. Oke. Maka di sini adalah atas benda 1 di palet 2. Ini adalah atas benda 1 di palet 2. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah di sini. Ini adalah tadi benda 2. Berarti benda 2, terus ini atas benda 2 di palet 2. Ini saya kasih, ini adalah benda 2 palet 2. Gitu ya. Yang di sini ini adalah atas benda 2 di palet 2. Oke. Terus kemudian ini adalah benda 3, ini atas benda 3. Ini benda 3, saya kasih properties, di sini adalah benda 3 palet 2. Ya. Oke, dan di sini adalah properties benda 3 palet 2. Ini atas benda 3, atas benda 3 di palet 2. Oke. Jadi kita sudah punya posisi-posisi yang di palet. Di sini kita ulang mulai dari posisi 1, terus posisi 2 di atas, posisi 2 nih benda 2, benda 3, benda 4, atas benda 1, atas benda 2, atas benda 3, atas benda 4. Oke ya. Nah, kemudian di sini atas benda 4 di palet 2, ini benda dan seterusnya semuanya sudah kita posisi, kita cek di sini supaya yakinkan bahwa robot ini bisa menjangkau posisinya. Kalau robot tidak bisa menjangkau posisinya, maka kita perlu merubah posisi ya.
Karena robot ini ada keterbatasan untuk masing-masing aksis, dia dibatasi oleh limit switch. Jadi kalau posisinya nanti kita double klik, karena kan tadi kita rubah secara manual, ini kita double klik tidak mencapai, maka kita perlu merubah. Nah, di sini bagaimana caranya kita memiliki posisi-posisi yang atas di sini dengan cepat, ya. Maka kita perlu memperhatikan ini. Ya, misalnya kita sudah memiliki posisi, ini posisi 1 di sini, ini sudah kita miliki. Oke. Terus kemudian kita mau mencari posisi 2. Maka yang perlu kita lakukan, kita tinggal copy saja. Ya, kita di posisi 1 di sini. Ya, misalnya posisi 1 di sini, posisi 2 di sini, ya. Ini 2, 3, 4, 5 dan seterusnya tadi kita belum punya. Kita hanya posisi 1 aja yang kita punya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ini, Mas. Di sini kan kita punya benda objek gitu ya. Benda 1. Ini properties. Kita lihat posisinya, ya. 350 sumbu X minus 150 sumbu Y 150 sumbu Z. Oke. Ini untuk benda 1. Kalau benda 2, kita akan klik properties di sini. Nah, yang beda apa? Benda 1 dan benda 2 ini kan yang beda arah sumbu X. Tadi 350, sekarang 250. Berarti kan beda 100 di sumbu X-nya. Y-nya sama. Ya, antara benda 1 dan benda 2 ini Y-nya sama. Z-nya juga sama, ya. Artinya benda kerja di sini 1 dan 2 ini bedanya hanya di sumbu X. Nah, kalau benda 3, ini benda 3 saya klik di sini, bedanya apa dengan benda 1? Benda 3 dengan benda 1 itu bedanya adalah sumbu Y. Tadi kan minus 50, karena titik nolnya di sini, ini di depannya robot. Kalau yang 1 dan 2 tadi ada di belakangnya robot, minus 50, ini plus 50. Kalau X dan Y-nya, Z-nya sama. Demikian pula benda 4. Kita klik properties, gitu ya. Ini yang beda benda 4 dengan benda 1, X-nya adalah beda, ya, 250. X-nya ini benda 4 dan benda 2 ini sama. Terus kemudian Y-nya ini sama dengan benda 3, ya, benda 3 Y-nya sama. Artinya apa? Bahwa kalau kita sudah mencari posisi benda 1, kita tinggal copy saja posisi benda 1, kemudian diubah posisi X, posisi Y-nya, gitu ya, sesuai dengan tadi yang kita berada di posisi benda. Oke, misalnya ini saya lihat, ini adalah posisi benda 1, ya, posisi robot di benda 1. Maka apa yang saya lakukan? Saya tinggal klik aja, ya. Misalnya ini kenapa kok di sini beda? Ini bedanya apa dengan ini? Itu benda 2. Ini benda 1, ini benda 2. Ya. Anda lihat bedanya apa? Bedanya hanya sumbu X. Kalau sumbu X benda 1 di 350, sumbu X di benda 2 itu 250. Maka yang saya lakukan, misalnya sudah saya klik di sini, saya tinggal current position list, ya. Misalnya ini posisi 17, ini mau kita ubah menjadi posisi untuk benda 2. Ini tinggal klik kanan, properties. Nah, di sini kan yang berbeda hanya X-nya. Yang tadinya 350 mau kita ubah jadi 250. Oke. Sedangkan sumbu Y-nya dan Z-nya sama, ya. Oke. Nah, di sini maka kalau ini saya double klik di sini, ini sudah ke benda 2. Yang ini tadi benda 1, ini benda 2. Begitu ya. Jadi itu akan lebih mempercepat proses Anda. Soalnya kalau nanti Anda menggerakkan robot, mencari setiap posisi, Anda tentunya akan butuh proses yang lebih lama. Nah, maka dengan
copy tadi posisi 1 ini kita copy, terus kemudian kita ubah XYZ-nya tergantung dari posisi benda tadi. Nah, tadi kan posisi benda di Z kan 100 dan di gripper di sini kita posisikan 140 karena kan 100 itu kan di dasar di sini. Maka 140 dia naik 40 yang ada di sini untuk grippernya, ya. Maka di sini posisinya orientasinya tetap sama 90. Oke. Ini saya hapus ya. Oke. Nah, kita sudah mempunyai posisi 16 yang di sini. Kita belum mempunyai posisi yang di palet. Ya, yang di palet. Maka yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa kita lakukan, kalau ini sudah posisi 1 di sini, yang bisa kita lakukan adalah kita tinggal copy saja current position ke position list. Nah, klik di sini. Sorry, ini saya delete dulu. Ini kan dari 1 sini. Saya klik di sini. Ya. Ya, ini posisi sekarang di sini. Saya current position list. Artinya posisi yang robot di sini saya simpan lagi. Oke. Sekarang jadi posisi 17. Jadi posisi 17 ini sama dengan posisi 1 sekarang. Ya. Anda lihat angkanya pasti sama, ini posisi, ini orientasi. Nah, ini kan mau kita rubah ke posisi yang ada di mesin. Ya, mesin 1 di sini. Ya, sambil membawa benda nanti di mesin 1. Nah, sebetulnya Anda bisa juga ini Anda cekam terus kemudian Anda gerakkan gitu ya sampai dipaskan posisinya ada di sini. Tapi ini cara yang lebih mudah. Nah, kita harus tahu koordinatnya dari mesin 1 ya. Kita cek di sini dari Windows Execute Model Explorer. Maka di sini adalah mesin 1 kita cek. Mesin 1 ini properties. Nah, mesin 1 itu titik 00-nya ada di bawah ujung di sini. Di sini nggak kelihatan. Ini titik 0-nya. 0x, 0y sama 0z. Maka kalau kita masukkan x100 itu artinya dari titik 00-nya world coordinate ini akan menarik ke titik 0-nya benda di sini. Berarti titik 0-nya benda ini adalah 100 dari world coordinate, 200 sumbu Y, ini sumbu Y-nya ke depan belakang, sumbu Y-nya 200 dari titik 00-nya world coordinate. Ya. Terus ini berarti posisi 00-nya benda di sini ini adalah posisi 100, 200 dan Z0. Nah, benda ini kan mempunyai dimensi. Maka kita cek dimensinya. Ya, kita cek dimensinya. Oh, ternyata panjangnya X itu adalah 150, panjangnya Y 150, tingginya Z 150. Ya. Berarti kalau nanti saya mau memposisikan benda ada di sini, yang terjadi adalah tadi yang di sini posisinya 100, kalau di tengah di sini kan berarti tambah separuhnya sumbu X. Berarti ke arah X itu jadi 175, ke arah Y jadi ini kan 200, titik nolnya di bawah 200, titik Y-nya adalah 275 ya, ditambah separuh panjang X dan panjang Y gitu ya. Nah, sedangkan titik Z-nya di sini kan 150. Maka titik Z-nya yang ada di sini adalah 150. Nah, nanti supaya kita meletakkan grippernya itu kan jaraknya tadi bedanya 40. Ya, bedanya 40. Jadi ini di sini kan titiknya adalah tingginya 100. Tadi grippernya posisinya Z 140. Berarti 140 dikurangi 100 kan beda 40. Kalau di sini tingginya 150. Berarti nanti ditambah 40 tingginya adalah 190. Oke ya. Jadi nanti posisinya itu X-nya adalah 175, Y-nya 275, Z-nya 190 karena 150 tambah 40. Oke ya. Kita
ubah sekarang. Kita cek di sini, kita ubah, ini kita close saja. Berarti posisi ini, ya posisi ini kita ubah. Ya, posisi 17, tadi X-nya posisinya adalah 175, Z-nya posisinya adalah 275, Z-nya adalah 190. Orientasinya tetap 90 dan 0,1. Ini oke. Oke, maka sekarang kalau saya posisikan double klik di 17 di sini, nah, dia ada tepat di atas mesin. Nah, kemudian tadi bedanya Anda lihat di sini. Ini benda satu di sini. Terus di atasnya itu ini. Di sini ketinggian Z-nya bedanya kan 60. Maka kita perlu mempunyai posisi, ya, posisi di atasnya ini Z-nya ditambah 60. Maka di sini tinggal aja saya current position list. Kemudian di sini properti saya ubah. Di sini 190-nya tambah 60 menjadi 250. Oke, maka kita punya posisi di atasnya. Oke, ini posisi di bawah, ini posisi di atas. Ya, nah kita ini kan baru di mesin 1, kita perlu posisi di mesin 2. Nah, kira-kira bedanya apa? Ya, bedanya apa? Kita cek di sini. Jadi ini kan sebetulnya tinggal kita mirror aja, pakai di sini kita mirror, maka kita punya posisi di sini. Ya, baik di atas maupun tepat di benda. Tepat di benda, ini di atas. Ya. Nah, maka kita cek dari posisi bendanya ini seperti apa, ya. Itu posisi mesinnya, mesin 2. Oke ya. Kita cek properties. Ya. Anda lihat di sini. Maka posisinya ini kan 250 minus 250. Itu jadi titik 00-nya benda ini ada di bawahnya tulisan Z ini, bawah ujung sana gitu ya. Jadi di balok ujung yang bawah di sana yang ketutup itu minus 250, X-nya, Y-nya 200, Z-nya 0. Nah, kita kan memposisikan gripper ada di sini. Berarti kalau di sini Z-nya di sini minus 250, ini dikurangi 75. Ya, karena kan ke sana kan positif, kalau ke sana negatif, ya. Ini dikurangi 275. Dikurangi 75. Kenapa? Karena bendanya di sini panjangnya 150. Ya, maka posisinya nanti untuk di tengahnya di sini X-nya berarti 250 dikurangi 75 jadi minus 175, sedangkan Y-nya itu 200 ditambah 75, 275 Y-nya. Z-nya berarti disamakan dengan Z yang ada di tadi di sini kan 150, berarti ditambah 40 untuk tepat di benda, terus di atasnya nanti ditambah 60 lagi. Gitu ya. Nah, maka kita posisikan di sini. Ini kita sudah punya posisi di bawah di sini, ini saya putar gitu ya. Ya, saya punya posisi di sini, saya mau posisi di sini. Ya. Nah, maka ini saya set current position list. Ya. Terus yang di sini juga sama, klik sini saya ya, terus current position list. Oke. Nah, kita sekarang punya posisi 17, posisi 18 dan posisi 19 ini sama dengan 18, 20 itu sama dengan 17. Nah, nanti mau kita ubah di sini. Berarti kan 19 sekarang yang semula di atas di sini akan kita ubah di sini. Ini kan 175, 275, 250. Ini saya di sini, saya properties.
tadi yang X-nya itu jadi minus 175, Y-nya 275. Oke, maka saya klik OK di sini. Maka sini kalau saya double klik dia posisi di sana. Oke ya. Kalau di sini, yang di sini, ini nanti bedanya adalah di sumbu X-nya saja. Ya, tadi 175, di sini jadi tadi minus 175. Oke, saya double klik dia posisi di sana. Nah, saya sekarang sudah punya posisi. Ini adalah saya ganti, saya kasih keterangan. Ini adalah tepat di mesin 1. Ini saya kasih atas mesin 1. Oke, terus kemudian ini adalah apa ini? Atas, ini tepat. Berarti di sini adalah atas mesin 2, ya. Yang di sini ini adalah tepat mesin 2. Oke, yang kita belum punya posisi adalah kita perlu posisi aman. Ya, bisa posisi amannya misalnya ini di sini saya edit reset box cell. Nah, ini adalah mau saya posisikan sebagai posisi aman. Nah, ini adalah posisi aman saya. Oke, maka di sini posisi saya current position list ini sebagai posisi aman. Properties ini adalah posisi aman. Oke, saya punya posisi 20 di sini, nanti posisi aman di sini, ya. Gitu ya. Jadi supaya tidak nabrak ke penghalang, kan dari mesin 1 mau dikirim ke mesin 2, maka ini harus ke posisi sini baru ke mesin 2 supaya tidak menabrak penghalang. Ya, asumsi di sistem kita ada penghalang. Nah, oke, kita sudah punya posisi semuanya. Sekarang kita akan membuat program. Oke ya, program kita buat. Nah, kita sekarang mau memindahkan dulu benda 1 ya, untuk dipindahkan ke mesin 1. Kemudian menunggu 5 detik di posisi aman, kemudian benda 1 diambil ya. Terus kemudian ditaruh di mesin 2 ke posisi aman, 5 detik kemudian benda 1 diambil, kemudian diletakkan di ujung paling sana ya. Ujung paling sana, gitu ya. Maka apa yang dilakukan pertama adalah nanti kita bergerak dari posisi aman dulu, kemudian bergerak ke atas benda 1. Nah, tapi sebaiknya misalnya di sini saya tidak mengambil dari benda 1 dulu. Saya mengambil dari benda 4 dulu. Di sini yang arah ke sininya bebas. Maka dari posisi aman saya akan ke atas benda 4 di palet 1. Atas benda 4 di palet 1 di sini. Terus kemudian saya di benda 4 di palet 1. Ya, gripper saya cekam, terus kemudian atas benda 4 di palet 1, terus kemudian saya di atas mesin 1 ya. Di sini kan ada atas mesin 1, mana atas mesin 1 sini. Kemudian tepat di mesin 1, kemudian kita ke atas mesin 1, kita ke posisi aman, nunggu 5 detik. Begitu ya. Maka programnya ini saya kasih keterangan, katakanlah ambil benda 4 di mesin 1. Ya. Maka 10 saya bergerak ke posisi aman. Aman ini adalah posisi 21, sorry. Terus kemudian saya
bergerak ke atas. Tadi atas benda 4 di palet 1, atas benda 4 di palet 1. Ya, ini atas benda 4 di palet 1. Maka tulis di sini berarti move atas benda 4 di palet 1 ini adalah posisi 8. Berarti di sini move 8. Kemudian 30 itu adalah benda 4 di palet 1 berarti 4. Ini adalah move 4, ya. Terus kemudian 40 itu grippernya nutup, ya. Terus 50 dia move ke 8 lagi, ya. Ambil benda 4 dari palet 1, pindah ke mesin 1, ya. Move 8 dengan kondisi grippernya nutup, gitu ya. Terus 60 ini move yang atas mesin, mana atas mesin? Atas mesin 1 berarti di sini posisi 18. Posisi 18 sambil grippernya nutup, ya. Terus 70 itu adalah tepat di mesin, ini posisi 17. Move 17, grippernya nutup. Terus kemudian 80, grippernya buka, gitu ya. 90, ya. 90 ini bergerak ke posisi 18, ya. 100 itu menuju ke posisi aman, posisi 21. Ya. Misalnya programnya selesai. ED. Ya. Maka ini kita compile and link. Ya, no error, maka kita jalankan. Start. Oke, kita cek pakai collision. Nah, ini collisionnya ada problem. Nanti kalau misalnya Anda bisa, apakah kita cek nanti kalau collisionnya Anda bisa, kita bisa jalankan. Ini saya edit, reset voxel. Ya, saya jalankan lagi. Ini mungkin saya lihat dari posisi yang dekat sini. Ya, saya jalankan. Start. Nah, aman ya, kan nabrak. Oke. Nah, tadi kalau misalnya Anda bisa menjalankan collision tadi ini berarti ada permasalahan mungkin saat kita bekerja tadi sehingga collisionnya sekarang jadi tidak aktif. Jadi ada benda, ada sesuatu yang kita masukkan tidak konsisten sehingga tadi membuat collisionnya tidak bisa diaktifkan. Tapi nanti kalau misalnya Anda bisa, nanti akan kelihatan kalau nabrak, ya. Nah, itu adalah bagaimana saat kita membuat program dan simulasi, ya. Ini edit, saya reset voxel. Oke. Shoot. Ini saya model explorernya saya objek di sini. Nah, sekarang bagaimana saat kita akan mengaktifkan kamera cruise? Ya, Anda lihat di sini. Kamera cruise ini supaya kita akan melihat. Tadi kan kalau ini kita simulasikan, kita hanya bisa melihat dari satu posisi. Ya, ini saya start. Saya hanya bisa melihat dari satu sudut aja ini, ya. Kurang menarik. Nah, bagaimana kalau kita mengaktifkan kamera cruise? Ya. Jadi kita lihat di sini dari menu ekstra setting kamera cruise, maka akan muncul tampilan seperti ini. Terus kemudian Anda klik add, gitu ya. Dan kemudian sebelumnya diubah dulu posisi lingkungan kerja, misalnya untuk kasus pertama kita akan melihat posisi ngambil benda. Ya. Maka kita posisikan di sini extras, setting,
di sini adalah kamera cruise. Anda pilih kamera cruise mana. Oke. Nah, di sini kita akan ini saya sebentar edit set voxel. Saya akan ini melihat dari sini. Bentar, ini mungkin saya taruh di sini dulu. Ya. Jadi ini adalah posisi pertama saya. Ya, ini posisi kamera saya, add. Saya add di sini, ini adalah pandangan apa namanya? Ini pandangan beri nama apa ya ini? Sudut pandang apa ya ini? Apa? Saya kasih semua gitu ya. Ini saya hold. Saya 1 detik saja gitu ya. Oke. Ya, ini adalah pandangan saya semua. Terus kemudian saya posisikan di sini. Ya, ini saya add. Ini di palet. Ini mungkin 1 juga, misalnya gitu ya. Nanti kita bisa atur holding waktunya. Terus kemudian kita mau pindahkan ke mesin. Ya, kita mau lihat di mesin. Ini saya add, ini mesin 1. Oke ya. Terus kemudian saya pindah lagi ke semua. Jadi add semua 2, misalnya gitu ya. Oke, begitu ya. Nah, terus kemudian apa langkahnya? Kalau kita sudah tambahkan untuk menghidupkan kamera, ini dari execute kamera cruise, gitu ya. Jadi ini di sini dari execute. Ya, ini sudah, kalau sudah oke, ini kita close. Di sini adalah execute, di sini ada kamera cruise. Mana kamera cruise ini? Ya, kita aktifkan. Ya, sama dengan yang ada di sini. Kamera cruise on off. Oke, sekarang kita coba jalankan. Apa yang terjadi? Nah, mungkin tidak tepat waktunya ya. Ini programnya sudah selesai, tapi kita baru jalan. Ya. Jadi saya jalankan misalnya ini edit reset voxel. Saya jalankan, set, gitu ya. Nah, ini nggak pas anunya apa timingnya. Coba kita setting kamera cruise-nya, oke ya, dari semua di sini. Kita propertiesnya, kita zoomnya ini cuma 1 detik saja, katakanlah gitu, oke. Terus yang 2 ini propertiesnya, zoomnya 1 detik, gitu ya. Mesin 3, propertiesnya zoomnya 1 detik. Ya, ini semuanya kemudian. Oke, saya close. Coba saya jalankan. Oke, saya edit dulu reset voxel supaya bendanya kelihatan. Ya, mungkin apa kurang pas waktunya ya. Nanti Anda bisa atur waktunya. Oke. Nah, ini baru satu benda di mesin 1. Nanti Anda harus bisa membuat semuanya benda ini dipindahkan ke mesin 2, terus kemudian dipindahkan ke mesin 3. Ini kamera cruise-nya saya matikan. Misalnya sekarang 105 di sini. Ini adalah
ambil benda 4 dari mesin 1 pindah ke mesin 2 ya. Maka di sini posisi terakhir kan ada di atas. Maka kita ambil benda tadi. Maka ini adalah 110, kita akan move lagi ke posisi 18. Kemudian 120 move ke posisi 17, kemudian 130 grippernya menutup ya, 140 kemudian move 18 C kondisi gripper menutup, 150 ini move ke 21 ke posisi aman supaya tidak nabrak, 160 kita move kemana ini? Move ke atas mesin 2. Atas mesin 2 berarti ke posisi 19. Kondisinya close. Ini tadi jangan lupa kondisinya juga close. Terus kemudian 170 itu adalah move ke posisi 20. Kondisi close. 180 grippernya open. Ya, 190 itu move ke posisi 19, 200 move ke posisi 21 ya, N. Oke, maka kita compile and link. Ini edit reset voxel ya, kita jalankan. Maka dia akan mengambil, taruh di situ. Oh, ini kok ada error sebentar. Jadi lupa kita cek bahwa ini ada error. Oke. Satu error. Errornya apa? Error line number. Oh, di sini tidak 110 tetapi harus ke 210. Tadi N-nya belum kita ganti baris programnya. Kita compile. Jadi ya, sekarang sudah tidak ada error. Ini kita edit, reset voxel, kita jalankan. Oke. Oke, begitu teman-teman. Jadi nanti silakan Anda selesaikan semuanya sampai ditaruh ke 4 mesin di sana. Jangan lupa pakai perintah subprogram. Jangan lupa bagaimana supaya membuat program lebih proses produksi lebih singkat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat belajar, semoga sukses.